Selamat datang di channel Tirta Musitama. Di channel ini kita akan membahas tentang tips sukses belajar di perguruan tinggi. Bersama saya Profesor Tirta Musitama. Tapi kali ini saya akan membahas terkait dengan segmen 5 menit per HI. Di mana kita berusaha untuk membumikan ya hubungan internasional, kajian-kajian hubungan internasional untuk masyarakat. Apa sih masyarakat ini mendapatkan manfaat apa dalam topik-topik hubungan internasional? Khususnya kali ini ada dari subscriber yang menanyakan ya di kolom komentar bahwa Prof, gimana tanggapan debat capres bidang hubungan internasional? Nah, oke. Kali ini saya akan sampaikan dalam posting sebelumnya nih di sini ya. Kalian bisa lihat tentang video saya yang mengomentari beberapa saat sebelum debat capres terkait dengan topik hubungan internasional. Saya menyampaikan beberapa aspek yang mestinya bisa dibahas. Dan ternyata apa? Ya, kita tahu ya bahwa perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam topik pertahanan keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik dan politik luar negeri pada dasarnya masih ya didominasi oleh isu-isu konvensional. Nah, isu-isu konvensional itu apa saja dalam hubungan internasional ya, khususnya terkait dengan pertahanan keamanan, politik luar negeri dan geopolitik. Nah, isu hubungan internasional sendiri ya itu sangat sedikit dibahas gitu ya. Nah, perdebatan justru jatuh atau terjebak dalam isu-isu high politik saja. Tapi bisa dipahami ya, bisa dipahami karena memang porsinya pertahanan keamanan itu menjadi perdebatan yang besar dan sangat penting. Justru di situ kaitan persoalan domestik. Di sini disclaimer dulu nih ya bahwa saya menyampaikan ini ya non partisan sebagai akademisi tentu akan lebih terbuka, lebih kritis kepada substansi. Ya. Nah, untuk itu gimana kira-kira membahas tentang topik HI ya? Saya membatasi topik HI saja ya dalam debat capres itu berbagai macam topik ada kan, atau topik hubungan internasional yang dipilih ya oleh panelis pertanyaannya dan juga kemudian pertanyaan yang terpilihnya seperti apa gitu. Jadi saya ingin meng-highlight itu saja di luar hal yang lain. Nah, dalam konteks segmen HI ya, waktu itu kira-kira menjelang 1 jam gitu ya, sejak awal itu adalah bicara soal pertanyaan tentang strategi paslon terkait dengan bagaimana kerjasama selatan-selatan yang lebih konkret. Nah, ini ya saya garis bawahi, kita hanya membahas tentang jawaban dari paslon dan juga respon dari paslon terkait dengan pertanyaan ini. Ya. Nah, nanti di akhir video ini saya akan membahas ya apa komentar saya ya terkait dengan isu yang dibahas dalam hubungan internasional ini dalam debat capres yang lalu ya. Nah, yang pertama saya melihat bahwa dari ketiga capres tersebut ya mengatakan ya ada hal yang saya dapat garis bawah. Yang pertama adalah kepemimpinan selatan-selatan itu bisa dilakukan ya melalui kesuksesan prestasi keberhasilan dalam negeri. Ya, jadi pemerintahannya stabil, ekonominya bagus, pertahanan keamanannya bagus. Nah, ini yang saya lihat satu poin penting dari perdebatan dari paslon itu ya, yang bisa kita ambil sebagai pembelajar hubungan internasional gitu ya. Kita tidak bicara soal polemiknya. Nah, ini make sense juga karena kalau kita mau menjadi pemimpin bagi negara-negara selatan-selatan ya, dan kita dilihat berhasil ya, maka negara-negara selatan-selatan itu akan ikut dengan kita gitu ya, karena respect dengan kita dan mau mengikuti ya program-program kita atau arahan-arahan kita gitu ya, atau usulan-usulan kita. Nah, apa yang kedua? Yang kedua adalah lalu keberhasilan Indonesia itu ditentukan dari aspek ekonomi. Jadi kalau tadi itu masih berkaitan dengan poin yang pertama ya, kepemimpinan Indonesia itu didasarkan kepada keberhasilan dalam negeri. Nah, keberhasilan itu ya paslon ya salah satu paslon mengatakan bahwa keberhasilannya dari bidang apa? Di bidang ekonomi. Bagaimana Indonesia bisa mengelola ekonomi dengan baik. Nah, ini kemudian juga disambut juga terkait dengan ada yang paslon yang lebih mendetailkan lagi, yaitu terkait dengan bagaimana kalau gitu fokus saja pada hilirisasi nikel misalnya, ini salah satu contohnya ya, kan dari industri baterai. Ya, kita punya banyak sumber daya alam. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, ya juga dengan mendapatkan sumber daya
manusia yang bagus, yang unggul, bisa juga, mengurangi kemiskinan, program-programnya jelas, dan kita nanti juga hasil dari hilirisasi ini akan positif. Nah, kira-kira, demikian dari, yang bisa, salah satu paslon mengatakan itu. Kemudian hal yang keempat yang saya dapatkan adalah, eee, pandangan bahwa Indonesia bisa memimpin selatan-selatan ya. Tentu bagaimana? Dengan berdialog dengan negara-negara utara. Artinya persoalan-persoalan yang terjadi di negara-negara selatan-selatan ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh negara selatan-selatan saja. Dan itu bisa dilakukan apabila mengajak bicara, berdialog dengan negara utara dalam posisi yang sama-sama equal gitu ya. Nah, saya lihat ini ya, dari perdebatan itu ada 4 hal ini yang mengemuka ya, dari diskusi, menjawab pertanyaan 2 menit, kemudian masing-masing menjawab 1 menit, dan proses 1 menit. Jadi 4 hal ini, mengemuka terlepas dari adanya hal-hal lain yang saya tidak mau bahas di sini, karena di luar substantif gitu. Nah, Prof Tirta, lalu apa kesimpulannya dari diskusi itu? Apa yang bisa kita dapat dari diskusi itu? Nah, memang ya, kita harus akui bahwa isu HI itu sebenarnya masih sangat luas, ya. Tetapi kita lihat bahwa, ada keterbatasan ya dari para ahli, dari panelis yang terpilih, dan karena harus, membuat, pertanyaan juga terbatas. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah memang pertanyaan panelis itu terbatas ya, kesempatannya hanya terbatas ya, A, B, C berarti, 3 ya, 3 pertanyaan kalau nggak salah gitu ya. Dan kemudian dari A, B, C itu kemudian dipilih secara random gitu, secara acak oleh panelis gitu. Nah, kemarin kalau nggak salah pilihannya C ya kalau nggak salah. Nah, kebetulan yang terpilih adalah kerjasama selatan-selatan. Kalaupun itu saya nggak tahu yang A itu pertanyaan apa, yang B pertanyaan apa gitu. Nah, tetapi dari hal ini, bahwa prediksi saya dalam video sebelumnya ya, Anda bisa lihat lagi videonya di sini, itu, isu-isu hubungan internasional yang terkait dengan persoalan ekonomi, diplomasi ekonomi, perjanjian perdagangan internasional, masyarakat ekonomi ASEAN ya, hubungan perdagangan bilateral, maupun keterlibatan Indonesia dalam isu-isu ekonomi global, dalam rangka Indo-Pasifik misalnya, itu tidak dibahas sama sekali atau tidak punya kesempatan. Nah, saya nggak tahu apakah 2 pertanyaan hubungan internasional tersisa itu ada terkaitan dengan ekonomi. Nah, tapi saya melihat bahwa kehadiran para panelis itu memang sebagian besar kalau dilihat dari keahliannya dalam hubungan internasional itu lebih kepada, isu-isu high politics ya. Nah, ini mungkin juga masukan juga kali buat KPU. Oke, saya nggak akan lanjut ke sana. Yang kedua adalah dari aspek substansi harus diakui secara jujur bahwa ketiga paslon itu saling melengkapi, ya. Memberikan masukan, memberikan jawaban, karena jawaban-jawaban berikutnya itu di-trigger dari pernyataan sebelumnya. Nah, ini ingat ya, ini namanya debat, waktunya terbatas, jadi kita pun tidak bisa mengharapkan, masukan-masukan atau jawaban pertanyaan yang sangat komprehensif. Tapi paling tidak dalam waktu yang terbatas itu, kita lihatlah, ada nih substansinya ada gitu, isinya ada lah, dagingnya ada ya, karena sangat terbatas waktunya. Jadi semua saling melengkapi, ada yang lebih, memilih lebih konkret ya, ada yang agak global, ada yang, fokus pada cara-cara ya, saya kira itu saling melengkapi dan ini, ya indahnya perbedaan gitu ya, indahnya dari 3 calon itu. Kemudian yang ketiga adalah, saya melihat memang masih perlu detailing ya, masih perlu ada detail yang lebih konkret gitu ya, sehingga, eee perdebatan itu ya bisa dikemas secara, lebih baik lagi khususnya dari sisi substansinya gitu ya, terkait dengan hubungan internasional atau fokus lagi spesifik tentang kerjasama selatan-selatan. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan tanggapan saya khususnya di segmen hubungan internasional dari debat capres yang lalu, secara khusus lagi terkait dengan, jawaban paslon tentang kerjasama selatan-selatan. Nah, semoga bermanfaat ya. Mari kita terus cermati di bidang kita, di keahlian kita, para calon ini, para presiden ini dan wakil presiden ini membahas, seperti apa dan harapannya semuanya ya, tentu kita sebagai warga negara Indonesia, tentu siapapun yang terpilih menjadi yang terbaik, membawa agenda-agenda ini, agenda hubungan internasional ya, agenda-agenda yang lain secara lebih konkret ya. Karena yang paling penting adalah bukan saja
menjadi pemenang, tapi setelah menjadi pemenang bagaimana agenda-agenda itu di-set up, ya dibuat dan kemudian dilaksanakan. Terima kasih banyak, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Yang Anda melihat bahwa ini bagus videonya silahkan di-like dan di-share dan jangan lupa lihat video-video saya yang lain. Terima kasih banyak, sukses buat kita semua.